Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit bagaimana rangkuman dalam buku ini, tapi tidak semua. Saya akan menceritakan khalifah pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar, salah seorang daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang dikenal baik, penyayang, dermawan, orang yang jujur, orang yang paling amanah. Bahkan diceritakan beliau adalah orang yang paling mudah menangis. Bahkan ketika dibacakan Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, beliau pasti menangis, saking lembutnya hatinya. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam atau memeluk Islam dari kalangan laki-laki. Kalau kita berbicara tentang dari kalangan anak kecil, itu yang pertama kali masuk Islam kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, andai saja aku dibolehkan untuk memilih Khalil, Khalil itu adalah kekasih dekat, tentu aku akan memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalilku. Tetapi tidak, karena dia hanyalah sahabatku sekaligus saudaraku. Pernah juga satu ketika dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya, dia berkata, seorang wanita pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menyuruhnya kembali datang menghadapnya di lain waktu. Maksudnya ada suatu ketika seorang perempuan datang kepada Nabi, tapi Nabi bilang, kamu datang di lain waktu saja. Terus wanita itu bilang gini, bagaimana jika kelak aku datang namun tidak lagi menjumpaimu ya Rasulullah? Maksudnya ketika misalnya nanti wanita itu datang kembali kepada Nabi, bagaimana kalau dia tidak ketemu Nabi? Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, kalau kamu tidak mendapatkanku, kamu tidak ketemu sama aku, maka temuilah Abu Bakar. Rasulullah sangat mempercayai Abu Bakar, sampai dia mengatakan, kalau kamu nggak ketemu sama aku, maka temuilah Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang dijaminkan surga oleh Allah, kata Nabi. Kalau bicara dari segi fisik daripada Sayyidina Abu Bakar, beliau adalah orang yang fisiknya putih, beliau orangnya kurus, beliau itu wajahnya sering berkeringat, janggutnya itu dikasih daun pacar atau henna bagian janggutnya. Sayyidina Abu Bakar itu adalah salah seorang sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sekaligus mertua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Sayyidina Abu Bakar adalah ayah atau ayahanda dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita bercerita tentang bagaimana jasa daripada Abu Bakar As-Siddiq dalam perjuangan dakwah ini, dalam agama ini, agama Allah, banyak sekali, besar sekali. Bahkan ya, beberapa orang sahabat yang masuk Islam itu melalui perantara daripada dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sahabat yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq adalah Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talha bin Ubaidillah. Kalian tahu, yang saya sebutkan tadi sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang dijaminkan surga oleh Allah. 10 sahabat yang dijaminkan oleh surga. Ini beberapanya tadi yang saya sebutkan. Mereka sudah dijaminkan surga oleh Allah. Bayangkan, Masya Allah sekali bukan? Bahkan orang yang dulu tidak mengenal Islam, kemudian masuk Islam sampai dijaminkan surga oleh Allah. Bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar memeluk Islam, kemudian membersamai Rasulullah dalam perjuangan dakwah ini, menemani Rasulullah kemanapun Rasulullah berada, kemanapun Rasulullah pergi. Bahkan ketika Rasulullah hijrah, Abu Bakar pun ikut. Ketika Rasulullah berperang, Abu Bakar ikut berperang. Perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar, dan perang yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar ada, dia ikut bersama Rasulullah. Betapa setianya. Itu yang namanya sahabat. Itu baru sahabat. Membersamai dalam kebaikan, yang saling mendukung dalam kebenaran. Bahkan maaf, ketika Umar bin Khattab tidak percaya bahwasanya Rasulullah itu sudah wafat pada saat itu, dia tidak percaya kalau Rasulullah wafat. Dia kira bahwasanya Rasulullah itu pergi kepada Allah sama seperti Musa pergi kepada Tuhannya selama 40 hari. Dia hanya menghadap Tuhannya, dia tidak wafat. Dia mengira begitu. Siapa yang menyadarkannya? Siapa yang menyadarkan Umar bin Khattab yang pada saat itu merasa tidak terima bahwasanya Rasulullah sudah wafat? Siapa yang sadarkan? Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hei Umar, tahan bicaramu. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar berbicara terhadap Umar bin Khattab pada saat itu, Umar pun duduk, dia tenang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dikatakan begini, sesungguhnya siapa yang menyembah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan wafat. Sesungguhnya beliau akan wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan akan tetap hidup. Kemudian disambung pada saat itu Abu Bakar pun membacakan surah Al-Imran ayat 144, bunyinya seperti ini. Sesungguhnya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul.
sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Maksudnya ada rasul sebelumnya kemudian wafat. Artinya Nabi Muhammad pun akan wafat sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Kemudian apa lanjutannya? Apakah jika dia wafat ataukah dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Kamu akan berbalik ke belakang? Maksudnya murtad. Kalau Nabi Muhammad wafat ataukah dibunuh, apakah kamu akan murtad? Kemudian Sayyidina Umar pun akhirnya tersadar. Siapa yang sadarkan? Abu Bakar Siddiq. Oke, terakhir di sini saya tidak akan berbicara bagaimana sistem pemerintahan atau masa kekhalifahan, kepemimpinan daripada Sayyidina Abu Bakar. Dia kan khalifah pertama kan. Ketika Rasulullah wafat, diangkatlah Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama atau Amirul Mukminin, pemimpin daripada orang-orang mukmin pada saat itu. Saya hanya bercerita sedikit dan ini sebagai pemahaman untuk kita semua. Adapun masalah kekhalifahan atau kepemimpinan beliau itu tidak akan saya ceritakan. Teman-teman bisa baca sendiri dalam buku ini. Kemudian Abu Bakar Siddiq pun akhirnya dimakamkan di samping daripada kuburan Rasulullah SAW, berdampingan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan lupa baca buku. Bye bye.